Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yan Surono dalam tes potensi skolastik pokok bahasan kemampuan kuantitatif. Baiklah, sahabat semuanya. Dalam kemampuan kuantitatif di sini ada aljabar, aritmatika, geometri, dan deret. Yang pertama di aljabar, di situ ada perbandingan, himpunan, persamaan, dan pertaksamaan, eksponen atau pangkat akar, ini biasanya, terus kemudian komparasi kuantitatif. Model soal komparasi kuantitatif ini biasanya hubungannya antara dua variabel, apakah lebih kecil, apakah lebih besar, sama dengan, atau hubungan dua variabel tidak dapat ditentukan. Baiklah, contohnya adalah saya punya soal nilai dari akar. Akar 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 7 sama dengan titik. Nah, kalau Anda semuanya mendapatkan soal model begini sebetulnya sangat mudah. Ingat model bentuk di eksponensial. Bentuk akar tersebut dapat diselesaikan dengan cara 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 7 masih dipangkatkan sepertiga. Nah, yang terakhir harus hati-hati ketika tidak tertulis angkanya, itu berarti pangkatnya adalah setengah. Sehingga Anda bisa menyelesaikan pada pangkat bisa dijumlahkan, yaitu 5 tambah 6 tambah 7, 18, terus Anda pangkatkan di dalam bentuk kurung itu menjadi perkalian 3 kali 3 kali 2, 18, sehingga jawabannya adalah 3. Kenapa? 3 pangkat 1 nilainya sama dengan 3. Ya, di suatu kampung mayoritas penduduknya adalah peternak, sebanyak 150 orang memelihara kambing, 50 orang memelihara sapi, 30 orang tidak memelihara sapi dan kambing. Jika keseluruhan penduduk di kampung tersebut 210, banyaknya peternak yang memelihara sapi dan kambing adalah, ini adalah bentuknya irisan. Banyak penduduk yang memiliki ternak adalah 210 dikurangi 30 sama dengan 180. Banyaknya peternak yang memelihara kambing dan sapi misalkan adalah A, maka 150 negatif A ditambah dengan A ditambahkan dengan 50 min A sama dengan 180. Nah, ini bentuk diagram Venn. Kalau Anda semuanya memahami di diagram Venn, maka ini adalah yang memelihara sapi, kambing, dan yang memelihara keduanya. Artinya sapi dan kambing menjadi irisannya. Jadi dijumlahkan adalah 200 dikurangi A sama dengan 180, maka nilainya A adalah 20. Sehingga peternak yang memelihara kambing dan sapi adalah 20. Oke, berikutnya adalah aritmatika. Ini contohnya adalah bilangan bulat, pecahan, satuan besaran, aritmatika sosial, dan statistik. Contohnya adalah Sri membeli tas di sebuah toko dengan harga Rp200.000. Jika tas yang hendaknya dibeli Sri mendapatkan diskon sebesar 50%, serta mendapatkan lagi potongan 5% karena menggunakan kartu anggota. Berapakah harga tas yang harus Sri bayar? Nah, ini adalah bentuk aritmatika sosial dengan potongan atau diskon. Maka ini diskon berdiskon gitu. Didiskon hasilnya didiskon lagi. Harga awal 200.000 kalikan 20% sama dengan 40. Maka potongannya nilai yang harus dibayar pada potongan pertama adalah 200 dikurangi 40.000 sama dengan 160.000. Karena menggunakan kartu anggota mendapatkan potongan lagi 5%. Jadi 5% kali 160 jawabannya adalah 8.000. Sehingga yang harus dibayar oleh Sri 160 dikurangi 8.000. Nilainya adalah 152.000. Next, suatu bilangan bulat habis dibagi 18 dan 24. Bilangan tersebut juga akan habis dibagi titik-titik. Pilihannya adalah A, 18, 15, 13, 10, dan 6. Pembahasannya di sini adalah Anda harus mencari yang namanya
faktor persekutuan primanya. Sehingga angka 18 faktor prima adalah 2 dikalikan dengan 9. Jadi 18. Kemudian 9 itu bukan prima, jadi 2-nya yang kita pakai. Kalau faktor primanya dari 24 adalah 2 kali 12. 2 kali 12, 24, atau 3 dikalikan dengan 8. Sehingga bentuk faktor prima 18 dan 24 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga habis juga dibagi dengan 6. Itu perkaliannya, penulisannya agak salah, mohon diralat. Berikutnya adalah geometris. Di situ ada geometris bangun ruang dan bangun datar. Oke, contoh soalnya adalah sudut-sudut segitiga pada gambar di bawah ini berada dalam pusat lingkaran yang diameternya sama. Jika keliling segitiga sama dengan 12, maka keliling setiap lingkarannya adalah berapa. Nah, ini sebetulnya tidak perlu dikerjakan lebih detail, tinggal dilirik saja kira-kira karena segitiga ini ada bentuknya sama sisi, maka dari 12 dibagi dengan 3, sehingga jawabannya 4. Sehingga jari-jarinya itu adalah 2 setiap lingkarannya. Sehingga kalau ditanyakan adalah keliling setiap lingkarannya, tentunya adalah 2pi r. 2pi kali 2, nilainya sama dengan 4pi cm. Oke, yang dalam bentuk geometri ruang, banyaknya kubus pada bangun di bawah ini. Ini ada tatanan kubus berundak begitu, maka Anda harus lebih teliti melihat fungsi dari figural ini. Maka diurutkan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 karena ada 4 tingkatan. Tingkat 1 jelas di situ ada 1 plus 5 plus 7. Sehingga 14, tingkat 2-nya begitu, 1, terus ada 5. Jadi 7. Kemudian tingkat 3, di situ 1, berarti ada 2. Dan tingkat terakhir atau tingkat 4 adalah 1. Sehingga dijumlahkan jawabannya adalah 24. Oke, demikian pembahasan yang kami potong untuk kita lanjutkan dengan pembahasan lanjutnya di klip berikutnya. Tetap semangat. Billahi taufik walhidayah.